Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, mohon diizin saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan sebagai kepala sekolah SMKN 1 Lamongan? Bisa apa? Iya. Mohon izin Bapak, Iya, maaf. betul. Selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, mungkin ada sesuatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, mungkin Bapak bisa bercerita dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Alhamdulillah selama ini kita lancar-lancar saja. Tidak pernah menemukan sebuah masalah yang sampai rumit, yang harus membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikannya. Memang dimanapun itu pasti ada masalah-masalah, pasti ada. Ada masalah yang memang dengan mudah diselesaikan, ada masalah yang memang butuh waktu untuk menyelesaikan. Untuk menyelesaikan masalah itu tentu kita melihat dari berbagai sisi, mulai dari apa permasalahannya, jadi akar permasalahannya apa, yang masalah itu di mana, kemudian cara memutuskannya bagaimana, itu kita lihat masalahnya. Jadi untuk kebaikan, untuk keputusan-keputusan yang baik itu bagaimana, kita lihat masalahnya bagaimana. Siap. Bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi beberapa kasus, mungkin ya tadi kan nggak ada kasus, umumnya kalau ada kasus mungkin yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu bagaimana? Sebentar ini wawancara dulu. Jadi begini, kalau bujukan moral itu kan menurut saya mudah ya, sebab antara benar dan salah. Kalau sudah jelas ini yang benar, ini salah, tentunya mudah untuk menyelesaikannya. Jadi kita tinggal memilih mana yang paling benar, mulai dari sisi keuntungan, kerugiannya, dan beberapa pendapat tentunya kita ajak ngomong para stakeholder, para teman-teman yang membantu kita di sekolahan, para warga kita kumpulkan untuk memutuskan mana yang sekiranya lebih baik, itu yang harus kita lakukan. Jadi saya kira kalau rujukan moral itu kan lebih mudah. Rujukan moral. Oke, gini Pak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi begini, untuk menyelesaikan masalah yang sama-sama benar, mau diputuskan yang ini, kok ini benar, mau diputuskan yang satunya juga benar, sama-sama benar. Itu kalau saya pakai kaidah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada menerima kebaikan. Jadi sama-sama baik, tetapi ada yang sekiranya dilakukan itu lebih merusak. Nah, itu yang harus kita dahulukan. Jadi kita bisa menganalisa dari yang baik, dari kedua yang baik, itu kan pasti ada yang terbaik. Nah, itu kita ambil. Kira-kira kalau dua hal yang sama-sama baik itu kan pasti ada yang sekiranya ketika kita lakukan mesti ini kerusakannya lebih besar daripada ini. Nah, itu maka darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Jadi mana yang lebih merusak itu yang harus kita buang. Nah, jadi itu didahulukan dalam artian ini kerusakannya lebih besar, maka tidak harus kita lakukan. Iya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan sama ini selain tadi mendahulukan mana yang merusak terlebih dahulu kita buang, baru yang baik. Mungkin ada langkah-langkah apa gitu mungkin. Gini, kita setiap ada masalah, pemimpin itu tidak sendirian.
diputuskan oleh satu orang dan diputuskan oleh banyak orang, tentu hasilnya pasti berbeda. Maka saya selalu mengandalkan koordinasi. Apalagi di kurikulum ini kolaborasi itu sangat dibutuhkan. Jadi kita harus kolaborasi dengan semua teman-teman di sekolah. Kita bermusyawarah sehingga setiap ada masalah ini kita ajak ngobrol sama teman-teman, kita undang untuk membicarakan masalah-masalah itu kemudian kita analisa. Jadi kenapa muncul ini? Oh ternyata adanya ini. Kenapa muncul ini? Oh karena masalah ini. Sehingga kita tahu permasalahannya secara persis. Jadi kita analisa, oh ini muncul masalah seperti ini karena adanya ini. Setelah ketemu karena adanya ini, sekarang solusinya bagaimana? Dianalisa dulu, baru kemudian carikan solusinya. Gitu. Jangan masalah dibicarakan terus tanpa harus menemukan solusinya. Iya Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kita tentunya itu saja. Jadi yang kita berpijak atau berpatokan dari dua hal yang baik, kan pasti ada yang terbaik. Nah kita bisa melihat, kita bisa melalui analisa tadi. Jadi untung rugi, misalnya masalah A misalnya, ini baik, B juga baik. Ini diambil, kita semacam membuat jadi misalnya begini, oh untungnya ini, kerugiannya ini, dibuat untungnya apa saja, 1, 2, 3, 4. Kerugiannya apa, 1, 2, 3, 4 sampai berapa. Oh ternyata ini yang lebih banyak kerugiannya, ini lebih banyak yang madorot, ini lebih banyak yang sekiranya merugikan kita semua. Maka ini harus kita tinggalkan, ya sudah ini aja. Tapi sebenarnya baik, sebenarnya ini baik, ini juga baik. Tapi di antara yang baik-baik kan pasti ada yang terbaik. Jadi diambil yang terbaik dari yang baik-baik. Iya. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi mungkin Bapak anggap efektif ya? Tantangannya tadi yaitu kan tantangannya begini, banyak kasus, banyak masalah yang seharusnya menurut nurani kita, menurut etika ini yang benar dan ini yang harus diputuskan. Tetapi kadang-kadang yang dianggap benar, keputusan yang paling bagus itu kadang-kadang oh ternyata berkenaan dengan orang ini, sementara kita ini sungkan dengan orang ini, bagaimana cara menyelesaikannya orang ini. Jadi itu dilemanya. Harusnya kita ini yang terbaik harusnya. Tapi ternyata tantangannya di mana? Ternyata yang terbaik itu bersinggungan dengan orang yang dekat dengan kita. Bersinggungan dengan orang yang pernah berbuat baik atau menolong kita misalnya. Nah, sehingga di situ merupakan satu dilema betul, menjadi tantangan betul. Kalau diputuskan dia marah, kalau tidak diputuskan ini yang terbaik. Nah, maka bagaimana caranya? Kita cari. Oh, kasus ini berhadapan dengan siapa? Kemudian kita carikan siapa ini yang paling tepat, ini siapa yang harus menyelesaikan. Jadi orang komunikasi itu kan ada strateginya. Kepada siapa kita bicara, bagaimana cara kita bicara, kapan kita harus bicara. Sebab orang itu kalau punya komunikasi dengan orang lain tanpa tahu strateginya, ngomong sama satu dengan yang lainnya, kasusnya sama, itu hasilnya berbeda. Maka di sini komunikasi itu butuh strategi. Strateginya gimana? Ini kasusnya apa? Ini yang pas, ini siapa yang kita minta tolong untuk menghadapi mereka? Terus bagaimana cara ngomongnya? Kapan kita harus ngomong? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu kan pasti orang itu mesti ada kelemahannya. Oh, kelemahan orang ini di sini, maka orang ini kita minta tolong untuk maju. Berarti ya Bapak, dalam dilema etika itu tadi mungkin ada sebuah tata kalah atau
dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, mungkin ada tempatnya atau itu sendiri atau hanya apa ini dijalankan aja sesuai dengan attitude atau gimana gitu? Makanya seperti tadi yang saya sampaikan, jadi ada waktunya. Ada waktunya. Kepala sekolah harus mampu membaca situasi. Ada masalah yang harus diselesaikan sekarang. Ada masalah yang nggak bisa diselesaikan sekarang, butuh waktu. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di sini, ada tempat lain. Jadi ini kepala sekolah harus pintar mengambil itu. Jadi tidak bisa satu masalah itu harus selesai sekarang, satu masalah ini selesainya besok. Ini nggak bisa. Kepala sekolah harus mampu memilah, ini masalah harus selesai sekarang. Oh, ini masalah tidak bisa kita selesaikan sekarang karena menyangkut sekian orang. Oh, masalah ini ternyata harus diselesaikan tidak di sini tapi di sana. Oh, ini kalau diselesaikan di sini ada ini nanti malah nambah masalah, nambah runyam dan seterusnya. Ini kepala sekolah harus punya kemampuan menentukan kapan, di mana. Ini kepala sekolah harus pintar. Berarti harus tahu membaca sehingga, situasi. iya, makanya alhamdulillah ya, kita sebagai kepala sekolah sudah tahun 88, mulai dari tingkat dasar sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada masalah, enjoy saja. Katanya ada guru repot, nyatanya bisa kita selesaikan dengan baik. Ada guru yang susah, nyatanya bisa kita selesaikan dengan baik. Intinya selama komunikasi kita baik, ngerti strategi komunikasinya, bagaimana cara ngomong yang baik, kepada siapa kita harus ngomong seperti ini, kapan, di mana. Nah, ini sebab ada orang, Mbak, bisa diselesaikan di sini cukup karena orangnya enak misalnya, tapi ini nggak bisa, ini butuh waktu. Oh, ini nggak bisa, ini harus di sini. Jadi ono istilah apa ya? Kalau ada istilah kita ngobrol di kafe dan seterusnya, itu mungkin bisa selesainya di kafe dengan nyantai, dengan apa. Orang itu kalau dipanggil terlalu formal. Oh, ini ada masalah, panggil kamu sini. Marah, marah, ada ketakutan, ada kemarahan. Tapi kalau kita selesaikan dengan santai, duduk-duduk, diajak ngopi, itu justru strategi jitu yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Bahkan kadang-kadang tidak usah diselesaikan, biarkan kasus itu berlalu. Tapi kita cukup dekati mereka, kita ajak ngobrol mereka seakan-akan nggak ada masalah. Kita mungkin bisa duduk di kafe, kita bisa duduk di kantin, kita bisa ngobrol di tempat mana dia duduk, kita ikuti. Itu justru akan dengan mudah menyelesaikan masalah. Makanya kepala sekolah di situ dibutuhkan yang hebat, kepala sekolah yang mampu. Bentuk serta prosedur dalam menyelesaikan masalah itu dilihat situasi dan kondisinya, tempatnya. Iya, berarti nggak perlu ada jadwal. Tidak harus formal, tidak perlu ada jadwal. Iya, Bapak. Nggih, mungkin faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan kalau ada sebuah kasus gitu? Banyak faktor. Faktor dari diri kita sendiri, kepala sekolah, faktor lingkungan. Kalau faktor dari kita sendiri, kepala sekolah itu harus sejuk, kepala sekolah itu harus selalu senang dengan kedamaian, kepala sekolah tidak mudah marah, kepala sekolah selalu turun ke bawah, dalam artian apa? Turun ke lapangan, turun ke ruang-ruang guru, turun ke tempat-tempat guru di BK, di mana, dalam rangka apa? Mereka merasa diurangkan. Jadi jadi menyelesaikan masalah itu tidak berarti masalah itu harus kita selesaikan dengan cara-cara yang pokoknya kita turun dengan baik, hormati guru. Ini kalau memang dengan guru, manusiakan guru, orangkan dia sebagai seorang guru, jadi memanusiakan manusia, mengurangkan orang, bisa menghormati orang. Kita tidak perlu, Mbak, melakukan menyelesaikan masalah itu sangat formal, ada pemanggilan, ada apa, nggak perlu. Bagi saya itu sudah kuno itu. Jadi nggak perlu bantuan dari waka atau para guru yang lain gitu, Mbak. Tadi sudah saya katakan, kepala sekolah harus pinter menganalisa, pinter mengambil
keputusan, pinter mengambil cara-cara yang elegan. Kalau memang bisa kita selesaikan sendiri, kenapa harus butuh orang lain? Siap, Bapak. Ya. Tapi kalau memang kita nggak mampu, kita butuh orang lain. Iya. Jadi kadang-kadang begini Mbak, kalau saya menyelesaikan masalah, oh masalah ini biarkan selesaikan dulu dari bawah. Oh nggak bisa, butuh kita turun. Kita turun pun tidak langsung serta-merta langsung menyelesaikan dengan instan, dengan kasar. Enggak, saya nggak pernah menyelesaikan masalah dengan gitu. Saya cukup duduk dengan mereka, ngopi dengan mereka, ngobrol dengan mereka dari hati ke hati. Kita tahu perasaan mereka, kita tahu isi hati mereka, kita tahu keluhan mereka. Mengapa mereka seperti ini? Saya punya gini Mbak, saya mungkin punya itu terbalik. Kalau ada teman yang punya masalah, itu orang-orang justru sakit hati. Ini kok masalah terus, ini kok begini terus. Sakit hati kan kalau saya tidak. Justru saya berbalik. Kalau ada orang punya masalah, saya harus kasihan. Pak, bagaimana guru yang suka terlambat? Masa begitu kita harus kasihan? Kalau saya kasihan, karena dia seharusnya menjadi contoh, menjadi teladan kepada anak-anak. Kenapa nggak bisa? Kasihan. Orang seperti ini harus kita bantu. Orang yang punya masalah, jangan malah diberi masalah, malah beban. Sudah satu masalah ditambah masalah, banyak masalah. Kalau saya, orang seperti itu jangan dikasih masalah, tapi dientas dari masalahnya. Nah, cara mengentasnya bagaimana? Ya itu tadi, dengan kalau buku saya kan jurus sentil, guru usil. Bagaimana kita nyentil guru-guru yang suka usil itu bagaimana? Nyentuhnya adalah dengan sentuhan kasih sayang. Dari semua yang telah disampaikan, ada beberapa yang mungkin bisa dipetik dari pengalaman Bapak untuk pengambilan keputusan dilema etika. Gitu, mungkin ada dari pengalaman Kasus yang dilema etika. Iya. Nah, itu tadi contohnya. Gitu. Kita mau menyelesaikan masalah, masalahnya sudah ketemu dan itu yang terbaik. Ternyata yang kita hadapi ini orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang katakanlah bahasa Jawanya orang yang kita sukani, misalnya kita sungkan dengan orang itu, bagaimana caranya? Nah, maka kemudian yang harus dicari adalah bagaimana mencari jalan supaya orang itu menerima dengan apa yang sudah kita putuskan. Dia sangat menerima, dia sangat sadar, sehingga dengan sendirinya dia menerima dan tidak ada masalah. Sebenarnya masalah itu bagi saya nggak ada. Sebab saya selalu mengatakan masalah itu jangan dianggap sebuah tantangan, apalagi sekarang guru penggerak. Saya ngomong sama semua guru penggerak. Saya tidak lagi ingin mendengar guru penggerak bahwa ini banyak hambatannya, ini banyak tantangannya. Justru guru penggerak itu saya beri PR. Tantangan dan hambatan itu jadikan kekuatan. Ya, guru penggerak kok laki-laki ini hambatannya begini, ini tantangannya begini. Banyak yang bilang, wah ngapain ikut guru penggerak, banyak tugas dan lain sebagainya. Nah, itu berarti guru yang gak ingin maju itu. Jangan ditiru guru seperti itu. Siap, ya Bapak. Terima kasih Bapak atas percakapan dengan Bapak Sufaat, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Semoga apa yang tadi Bapak berikan atau perbincangan dengan Bapak bisa saya ambil sebagai pengalaman saya dan bermanfaat bagi saya. SMK bisa, semoga apa yang Bapak pimpin di SMK Negeri 1 Lamongan bisa bersinergi, barokah, manfaati dan barokah. Nah, itu sebenarnya untuk bisa menyelesaikan masalah. Iya. Bersinergi. Kalau sudah bersinergi, kita sudah berkolaborasi, kita mengorangkan orang, memanusiakan manusia, saling menghormati, di sana pasti ada manfaat. Iya. Kalau sudah manfaat, insya Allah barokah. Jadi Iya. bersinergi, manfaati barokah. Semoga SMKN Negeri 1 Lamongan seperti apa yang disemboyankan Bapak, yaitu bersinergi, bermanfaati dan barokah. Jujur itu. Jujur juara. SMK bisa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Iya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.